nguyah, ngobrol-ngobrol seputar ruqyah. Awal mula kami menangani orang kesurupan, ya, dan di situ kami sudah memiliki bisik ya dari guru-guru kami tentang hal itu. Bahkan juga melihat praktek guru-guru kami sendiri yang menangani orang-orang kesurupan, juga abah saya sendiri yang memang dari kecil sampai meninggal dunia juga memang di bidang pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami berada di dalamnya Ki Ahmad Imron Rosyidi. Tim SRA alhamdulillah bisa mendapatkan waktu luang dari Kiai. Beliau menyempatkan waktu untuk kami guna kita podcast ngobrol-ngobrol, namanya nguyah, ngobrol-ngobrol seputar ruqyah. Yang kali ini langsung bersama founder KBRA yakni Kiai Ahmad Imron Rosyidi Ibni Abdillah Al-Qadibi. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di kediaman saya. Mudah-mudahan dapat ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Amin. Kiai, ini sebelumnya saya sebelum datang ke sini memang berniat sekali ingin bertemu dengan Kiai. Sangat tim-tim kami antusias untuk berkunjung ke sini guna ini mengupas tuntas tentang jadinya KBRA itu seperti apa. Jadi sebelumnya jenengan itu terbentuk KBRA itu seperti apa ya? Maksudnya sejarahnya dulu atau sebelum KBRA punya kesibukan jenengan apa gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya hingga kita bisa menikmati nikmatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dikumpulkan di sini atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sebelum KBRA muncul, sebelum berdirinya keluarga besar Ruqyah Aswaja dan akhirnya menjadi satu yayasan yang kuat dan besar, kesibukan saya memang bisik dari pesantren ya, dari beberapa pesantren di Jawa Timur, di Mojo Agung Jombang, kemudian terakhir di Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf Pasuruan Sunniyah Salafiyah. Kesibukan saya mengaji, taklim, daras, majelis bersama guru-guru di sana di Pasuruan, dan juga bersama Habib Taufik sendiri yang mengajar langsung kepada kami saat itu. Nah, kemudian setelah kami lulus pesantren, setelah khidmat dan tugas di beberapa pesantren di beberapa daerah, alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh guru-guru kami, terutama guru besar Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, untuk berdakwah di masyarakat. Nah, di tengah-tengah dakwah masyarakat, kami mendapatkan tantangan secara umum, mendapatkan hambatan beberapa di dalam dakwah KBRA untuk lebih memberikan manfaat dan faedah untuk umat, dan banyak sekali hikmah-hikmah pelajaran kehidupan yang kami dapatkan setelah keluar dari pesantren dan berkecimpung di masyarakat, dakwah di masyarakat dengan modal dakwah ilmu yang telah diberikan, diwariskan kepada murid-murid, diantaranya ilmu tauhid, akidah, tasawuf, dan lain sebagainya, dan juga bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, bersosial dengan masyarakat, baik di dalam membantu mereka, mengajarkan kepada mereka, berdakwah kepada mereka, dan juga membantu sosial di masyarakat, terutama di dalam hal pengobatan.
Dan alhamdulillah dari situ banyak masyarakat yang tertarik. Jadi berarti sebelum terbentuknya KBRA apa jenengan itu sudah melakukan praktek-praktek pengobatan alternatif seperti itu? Iya. Ini menarik. Jadi tidak sekonyong-konyong kami setiba-tiba langsung mendirikan pengobatan komunitas ruqyah, tidak. Tetapi ada sejarah yang mendorong hal tersebut. Di awal ketika kami berkecimpung di masyarakat, banyak masyarakat yang berpacu kepada kami, masyarakat yang bersandar kepada kami, karena mungkin dilihatnya kami ini dari pesantren, tokoh masyarakat yang mengayomi. Akhirnya banyak problematika umat yang kami hadapi, yang kami temui. Mereka datang dengan berbagai macam problematika hidup, ya. Di antaranya adalah tentang masalah kesehatan mereka, baik itu secara medis dan ternyata lebih banyak secara non medis, yaitu gangguan-gangguan dari penyakit gaib, baik itu jin ataupun sihir ataupun yang lainnya. Nah, awal mula kami menangani orang kesurupan, ya, dan di situ kami sudah memiliki bisik, ya, dari guru-guru kami tentang hal itu. Bahkan juga melihat praktek guru-guru kami sendiri yang menangani orang-orang kesurupan, juga abah saya sendiri yang memang dari kecil sampai meninggal dunia juga memang di bidang pengobatan, di bidang pengobatan sampai beliau meninggal dunia karena usia tua, ya, 77 tahun. Dan tamunya memang berbagai daerah yang datang kepada beliau, dan kami menyaksikan sendiri bagaimana abah mengobati para pasien, bagaimana abah memberikan layanan pengobatan dengan Al-Quran, dengan doa-doa dan lain sebagainya, air, ya. Alhamdulillah di sini kami memiliki darah dari abah dan juga bisik dari pesantren. Jadi awal situlah penanganan kesurupan di masyarakat menjadi perbincangan di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang ketika ada gangguan seperti itu mereka datang kepada kami. Akhirnya menjadi buah bibir di mana-mana begitu. Jadi iya. Sebelumnya kan kalau identiknya orang NU, orang pesantren itu dulu namanya Sowo kan, ya, Sowo. Nah, sekarang jenengan membuat nama menjadi kata-kata ruqyah itu pripun, ya? Iya. Secara bahasa ruqyah itu memang kan pengobatan atau Sowo, ya. Kalau orang Jawa bilang itu Sowo, jampi, mantra dan lain sebagainya. Nah, karena banyaknya saat itu, ya, di tahun 2009 sampai saat ini, ya, 2012, 2013 itu marak sekali pengobatan ruqyah, ya. Sehingga terbentuklah di masyarakat umum dengan ruqyah syariah. Masyarakat mengenal ruqyah syariah, ya, sudah lama, dari komunitas yang pemahamannya sedikit berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dari kalangan mereka, ya, kalangan Salafi. Nah, di situ kita lihat mereka menggunakan kata ruqyah syariah, tetapi di situ kebanyakan mereka menyisipkan doktrin-doktrin, ya, tentang bid'ah syirik versi mereka, tentang kebid'ahan dan kesyirikan versi mereka, sehingga bentrok kepada banyaknya atau umumnya masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya kaum NU. Disinilah kami perhatiin kepada mereka. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terpengaruh dengan doktrin mereka, doktrinisasi mereka, sehingga kami bentuk ruqyah aswaja agar masyarakat paham bahwa ruqyah syariah dan ruqyah aswaja ada sekat perbedaan di dalam masalah manhaj, karena mereka manhajnya, akidahnya, tauhidnya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka demikian juga metode ruqyahnya juga berbeda dengan ruqyah aswaja. Di sini kita untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa aswaja memiliki ruqyah tersendiri. Terus untuk masyarakat secara umum itu pripun, ya, untuk membedakan ini ruqyahnya
ruqyah itu dan ini ruqyah aswaja itu bagaimana ya untuk membedakannya agar masyarakat tidak salah memilih? Membedakan ruqyah mereka dengan ruqyah aswaja ini, ruqyah kita, tentunya tidak lepas dari dasar pokok pondasi akidah mereka. Akidah mereka mensyirikan beberapa ikhtilaf ulama, membid'ahkan beberapa mukhtalafatul ummah, masalah-masalah yang menjadi perbedaan para ulama, tetapi mereka begitu keras, ekstrim, sehingga mensyirikan diantaranya tawassul kepada para wali, para nabi yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga tidak membolehkan dengan sigot-sigot teks-teks sholawat yang diciptakan oleh para ulama kita. Mereka ada sholawat, yaitu sholawat yang warid dari Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Hanya itu saja sholawat mereka. Makanya ketika membedakan antara ruqyah aswaja kita dengan ruqyah mereka, tentunya tidak lepas dari perbedaan itu, dari dasar itu, dari pokok pondasinya. Misal ruqyah kita menggunakan sholawat-sholawat dari para ulama, boleh saja. Ya. Kemudian juga dari doa-doa, hizib-hizib, wirid-wirid, boleh saja. Sedangkan mereka tidak ada. Dan bahkan mereka mengharamkannya, mensyirikannya. Begitu. Nah, kemudian juga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah masalah jimat. Masalah jimat, ada yang jimat itu haram, ada jimat itu diperbolehkan. Sedangkan mereka mutlak haram. Mengharamkan semuanya. Ya. Mengharamkan semuanya. Itu berbeda, perbedaan-perbedaan. Adapun tekniknya rata-rata umum sama. Cuma aswaja lebih kalem, lebih lembut. Sedangkan mereka lebih kasar. Kenapa? Karena mereka berpatokan dengan hadis bahwa Nabi juga kasar ketika berhadapan dengan jin. Syekh Ibnu Taimiyah juga pernah memukul pakai tongkat guru-guru mereka yang menjadi panduan ulama mereka, ya. Jadi dasar referensi mereka yang dilihat seperti itu, sehingga mereka berpatokan meruqyah itu memang harus begitu. Contoh misalnya Nabi pernah mengatakan, ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai engkau musuh Allah. Inilah yang dijadikan patokan oleh mereka untuk menjadi teknik bahwa sama jin itu jangan ada lembut-lembutnya, harus kasar begitu dan lain sebagainya. Beda dengan aswaja. Jadi kalau umpama di kita KBRA itu menggunakan kata-kata kasar kepada jin seperti laknatullah dan sebagainya, itu gimana ya? Apa ada tempatnya? Ada kondisi. Ada tempat dan ada kondisi. Ada tempat dan ada kondisi. Di mana kita ini boleh menggunakan hal itu dan di mana kita ini tidak perlu menggunakan hal itu. Selama ada cara yang baik, cara yang santun, dan jin ini bisa diatasi dengan baik, maka kita atasi dengan cara-cara yang baik. Ya, itu banyak pendukung-pendukung Al-Quran dan hadisnya seperti itu, hujah-hujahnya. Makanya karena jin ini kan ada yang dipaksa oleh dukun. Dia nggak tahu apa-apa, dipaksa oleh dukun masuk ke tubuh pasien misalnya. Kita nggak bisa langsung mengasari mereka, karena mereka juga makhluk, bahkan mereka juga sama misinya. Tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bahwa mereka ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin diciptakan dan manusia. Bahkan Allah sebutkan di situ kalimat jin terlebih dahulu daripada manusia, karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Bahkan mereka lupa bahwa Nabi juga berdakwah kepada jin dengan lembut, halus. Bahkan sampai Nabi masuk ke dunia jin membacakan ayat Al-Qur'an. Itu diceritakan oleh Allah sendiri dalam surat Al-Jin. Bagaimana di situ Nabi berdakwah, berinteraktif dengan jin secara lembut dan santun begitu. Ini yang dilupakan, sisi ini yang dilupakan oleh mereka.